Saudara, Alkitab mencatat satu persatu mereka yang mengalami Allah, experiencing God. Mereka disebut di dalam Alkitab mengenal Allah dan mengenal kehendak Allah. Mereka mengalami pribadi Allah yang bekerja, Allah yang bekerja di dunia ini, memakai mereka, melalui mereka. Maka mereka mengalami kuasa Allah dalam kehidupannya. Mereka mengalami kelimpahan kasih Allah dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami kepenuhan hidup bersama dengan Allah. Dan hari ini firman Tuhan mau mengajak kita untuk menyadari sebagaimana mereka yang dicatat di dalam Alkitab mengalami Allah. Demikian Allah mau kita semua juga sama seperti mereka, mengalami juga Allah, mengalami sendiri dengan Allah dalam kehidupan ini. Maka mari kita mulai dengan kita bertanya dengan diri kita sendiri, bagaimana selama ini saudara mengenal pribadi Allah dan kehendaknya? Bagaimana selama ini saudara mengenal Allah dan kehendaknya? Ada banyak saudara sejujurnya mengenal Allah hanya dari kata orang lain, dari khotbah, dari yang saudara baca, dari kata orang lain, menurut orang lain, dari orang lain, tetapi tidak pernah kita mengalaminya sendiri. Padahal dalam seluruh Alkitab, saudara, pengenalan akan Allah itu diperoleh melalui pengalaman, experiencing, mengalami sendiri Allah. Jadi bukan menurut orang lain atau kata orang lain mengenai Allah atau tentang Allah. Pengenalan mereka yang dicatat di dalam Alkitab mereka peroleh secara pribadi mengalami Allah dalam kehidupannya. Saudara, kita mengenal Allah ketika kita mengalaminya dalam hidup dan diri kita. Jadi saudara, tidak pernah cukup meskipun banyak buku yang saudara baca, banyak YouTuber yang saudara dengar mengenai Allah dan kehendaknya dan sebagainya. Tidak cukup hanya mengetahui tentang Allah dalam kehidupan ini, to know about God. Tapi pengenalan akan Allah, saudara, yang sejati adalah melalui pengalaman kita sendiri dengan Allah. Kita sendiri personal dengan Allah, yang menyatakan dirinya kepada kita. Allah, saudara, sudah baca dalam Alkitab, selalu mengambil inisiatif. Itulah yang memungkinkan kita mengalami Allah. Bukan dari kita, tapi Allah selalu yang mengambil inisiatif, menyatakan dirinya seperti kepada Musa. Tak ada satupun hasil Musa untuk bertemu dengan Allah pada waktu itu. Dia hanya mengembalakan. Tetapi Allah lah yang berinisiatif datang dan berkata, ini aku adalah aku. Allah selalu membuat dirinya, saudara, dalam Alkitab itu dapat dikenal sehingga kita mengalami Allah dalam hidup kita. Maka sebagaimana mari kita buka hati kita untuk bacaan kita yang pertama, kita baca dari Keluaran 17, 18, 16. Bangsa Israel akhirnya mengenal dan mengalami Allah dan mengatakan Yehova Nisi. Dari mana dia mengenal itu? Bukan dari perkataan orang lain atau mendengar cerita dari orang lain. Tetapi Israel mengalaminya. Dan dari pengalamannya dia tahu dan mengalami bahwa Yehova itu Nisi. Allah itu panji-panjiku. Dalam bacaan kita, saudara. Bagaimana mereka tahu bahwa Allah itu Yehova Nisi, Allah itu panji-panjiku? Dan dapat lihat dalam bacaan ini, bangsa Israel dan Yosua sedang berperang dengan bangsa Amalek.
Dan berapa banyak kita mengalami peperangan, masalah, pergumulan secara pribadi, kita sendiri, keluarga kita. Ada banyak hal, kita mengalami banyak hal yang berbahaya, yang tidak nyaman dalam kehidupan kita ini. Seperti hanya bangsa Israel, Yosua, dia harus berhadapan dengan Amalek yang selalu memusuhi dan mau menghancurkan umat Allah ini. Musa, saudara, menyaksikan peperangan itu dari atas bukit. Saat ia mengangkat tangannya kepada Allah, Israel mengalami kemenangan. Saat dia menurunkan tangannya, Amalek lebih kuat. Sampai dia lelah. Dan akhirnya ditopang sedemikian rupa seharian. Dan akhirnya bangsa Israel mengalahkan Amalek. Dan dari pengalaman bersama dengan Allah ini, akhirnya mereka tahu, mengenal, mengalami Allah. Bahwa Allah itu adalah panji-panji. Karena mereka mengalami sendiri. Sekali lagi, saudara. Jadi mendengar dari orang lain tentang kebesaran, tentang kasih Tuhan itu memang indah, memang menyenangkan. Yang lihat di YouTube, saya lihat menyenangkan. Tetapi mari kita sadari, mengalami sendiri kasih dan kebesaran Tuhan, itulah kunci pengenalan yang sejati akan Allah. Bukan dari rasio pikiran kita, tapi dari experiencing kita dengan Allah yang membawa pertumbuhan iman dalam hidup kita. Maka di Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 30, saat Yesus berada di Kaisaria Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa aku? Dan murid-murid itu bersama-sama dengan Yesus mengalami Yesus sendiri dalam kehidupan. Tapi muridnya menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan, jadi bukan dari dirinya sendiri, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Berapa banyak pengenalan kita akan Allah seperti itu? Itulah pengenalan Allah tentang Allah dari orang lain. Tetapi Yesus, saudara, bertanya kepada mereka dengan tegas. Tetapi, itu memang banyak kamu dengar seperti, tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara, Yesus ingin para murid memberi jawaban pengenalannya akan Allah. Berasal dari pengalaman dan penghayatan hidup mereka sendiri bersama dengan Yesus. Bukan mengutip kata orang lain. Ketika Allah siap bekerja, Allah itu bekerja sampai sekarang untuk melakukan sesuatu. Juga bekerja untuk diri kita, bekerja untuk gereja kita, bekerja untuk dunia yang berdosa. Maka dia akan selalu menyatakan dan mengungkapkan kepada seseorang atau umatnya apa yang harus dilakukan. Jadi tidak pernah kita yang memikirkan apa yang akan saya perbuat untuk Tuhan. Kadang-kadang kita sering Tuhan, aku mengasihi apa yang dapat kubuat untuk Tuhan. Tidak ada dalam Alkitab orang-orang yang berpikir lalu dia minta. Tetapi Tuhanlah yang justru datang untuk menyatakan apa yang harus kita lakukan. Itulah yang disebut dengan vision. Jadi bukan dimulai dari kita yang memikir-mikirkan apa yang kita mau buat untuk Tuhan. Tapi Tuhanlah yang akan menyatakan apa yang harus kita perbuat. Ketika dia siap untuk bekerja, dia akan menyatakan apa yang akan ia lakukan melalui kita.
Kenapa dia menyatakan? Sekali lagi, karena Allah mau melakukan, meskipun dia bisa melakukan sendiri, tapi seluruh Alkitab menyaksikan dia melakukan, mengerjakan pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaannya dengan melibatkan seseorang atau umatnya. Itulah cara Allah dalam bekerja. Dan ketika Allah mulai berkarya dengan memakai kita, di situ seluruh Alkitab menyatakan kita mulai mengalami Allah. Itulah rahasia mengalami Allah dalam seluruh Alkitab. Maka saya mengajak kita coba fokus hanya kepada Musa sekarang. Kita hayati panggilan dan pelayanan Musa, experiencing God Musa, untuk menjadi pelajaran buat kita. Awal dari panggilan dan pelayanan Musa itu dikisahkan di Keluaran pasal 2, pasal 3, pasal 4 ya. Jadi nanti di rumah coba baca dengan teliti. Di mana Allah menyatakan dirinya sendiri. Inisiatif itu datang dari Allah. Apa yang harus dilakukan Musa juga tidak berasal dari Musa, tetapi berasal dari Allah sendiri. Bukan Musa ingin melakukan sesuatu untuk Allah, tetapi Allah lah yang datang dan menyatakan apa yang harus Musa lakukan. Allah menampakkan dirinya dalam bentuk nyala api dari semak belukar. Maka apa maknanya bagi kita? Saya mengajak kita untuk melihat inilah 6 hal yang saya harap saudara tanamkan dalam hati saudara, untuk saudara mengalami Allah dalam kehidupan saudara. Sebagaimana Musa mengalami Allah, Allah ingin juga kita mengalaminya. Yang pertama, apa yang harus kita sadari dari peristiwa ini? Bahwa Allah selalu bekerja di sekitar kita dan mau berhubungan kita, membangun, menjalin kasih dengan kita. Itulah yang disaksikan Alkitab kepada kita. Bahwa Allah itu bekerja sampai sekarang dan mau berhubungan kasih secara personal dengan kita. Itu catatan kita yang pertama. Meskipun manusia telah jatuh dalam dosa, Allah yang menciptakan dunia ini tidak cuci tangan. Dia kemudian tidak meninggalkan agar dunia ini berjalan dengan sendiri. Allah segera menyatakan kasih-Nya. Allah segera menyatakan rencana penyelamatannya. Dan itu menyatakan bahwa Dia akan bekerja untuk keselamatan dunia agar tidak binasa oleh dosa dan maut. Dan dalam mengerjakan dan melaksanakan karya keselamatannya itu, Dia selalu mencari sebagaimana Dia mencari Musa, dan memakai manusia sebagaimana Dia memakai Musa, tetapi juga kepada kita. Dan dalam bekerja melaksanakan karya keselamatannya itu, Ia mencari memakai manusia dengan pertama-tama menjalin kasih dengannya. Itulah bacaan kita yang ketiga, bacaan Injil. Kalau tidak ada kasih, tidak akan kita akan mematuhinya. Allah memulainya dengan selalu mau menjalin hubungan kasih dengan kita. Itu yang pertama. Dia menemui kita dan begitu besar kasih Allah kepada kita. Termasuk Israel menghadapi Amalek, menghadapi persoalan, dia harus pertama-tama sadar bahwa Allah itu bekerja. Dan Allah mau menyatakan cinta kasih-Nya yang besar. Menjalin hubungan kasih itu. Seperti yang dialami Musa, yang dilakukan Allah terhadap Musa saat Allah mau bekerja. Apa yang mau dikerjakan Allah? Membebaskan umatnya dari Mesir dan membawanya ke tanah perjanjian. Itu yang mau dikerjakan. Tapi Dia memulainya dengan Musa. Memulainya dengan Musa, saudara. Dia memanggil dan mempersiapkan kita untuk berada di tengah-tengah pekerjaannya itu seperti Musa. Lalu Allah berinisiatif. Sekali lagi, Allah lah yang berinisiatif. Dengan kasih-Nya yang nyata dan personal kepada kita. Dan saat kita menjalin hubungan kasih itu dengan Allah, Allah ingin kita mengasihinya secara
nyata dan total dari keberadaan kita. Itu yang diharapkan dari Musa. Yang kedua, selanjutnya Allah, setelah kita menjalin kasih dengan Allah, tidak pernah tidak, Allah akan selalu memanggil kita terlibat dalam pekerjaan. Kalau saudara mau ekspresikan, dan tidak pernah tujuan Allah membawa Musa untuk menjalin kasih dengan Allah hanya untuk kepentingan Musa sendiri. Musa memang mengalami Allah, tetapi dalam konteks selalu pekerjaan Allah, karya keselamatan Allah di dunia. Untuk terlibat dengannya. Yang ketiga, bagaimana itu terjadi sekarang? Bahwa kita dapat mendengar Allah, panggilan Allah, terlibat dengan Allah. Bacaan kita berikutnya menyatakan dengan sangat jelas bahwa Allah berbicara oleh Roh Kudus saat ini melalui Alkitab. Kita tahu bahwa kesaksian Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu adalah perkataan Allah kepada umatnya. Allah juga berbicara kepada kita melalui doa. Tetapi Allah juga berbicara kepada kita melalui keadaan dan situasi. Saudara peka, setiap kali saudara melihat keadaan hati saudara, setiap kali saudara melihat keadaan keluarga saudara, saat saudara melihat keadaan gereja ataupun keadaan dunia ini, saudara buka hati untuk Tuhan. Karena Tuhan akan berbicara kepada kita di tengah-tengah situasi apa yang harus kita kerjakan. Tuhan, saudara, melalui kuasa Roh Kudus itu akan menyatakan dirinya, akan menyatakan kehendaknya, akan menyatakan jalan-jalannya kepada kita. Ia akan menyatakan kekudusannya, ia akan menyatakan anugerahnya, ia akan menyatakan kuasanya, ia akan menyatakan namanya, dia akan menyatakan maksudnya. Dia terus akan memelihara janji keselamatan yang dinyatakan. Lalu dia akan menyatakan pekerjaannya. Garis bawah itu, saudara. Tidak hanya tidak, dia akan menyatakan pekerjaannya dan memanggil kita untuk menjadi kawan sekerjanya, mengerjakan dan menyelesaikan maksudnya dengan cara memuliakan Allah. Dan kalau kita masuk ke situ, kita akan ekspresikan. Yang keempat, panggilan Allah kepada kita itu untuk bekerja, melakukan pekerjaannya. Sekali lagi, Allah yang sedang bekerja, hanya memakai kita. Tak ada satupun yang kita bisa melakukan pekerjaan Allah kalau bukan Allah yang melakukannya. Maka saudara, selalu membawa kita pada krisis kepercayaan. Kita akan dibawa dalam krisis iman karena terlibat dengan Allah itu menuntut iman. Menuntut iman yang kokoh. Kita melakukan pekerjaan yang tidak dapat kita lakukan tanpa Allah. Dan tugas panggilan kita seperti Musa pergi ke Mesir dan ke Firaun, itu tidak mungkin dapat dilakukan Musa kalau bukan Allah yang bekerja di sana. Kita hanya alat di tangannya. Nah, karena panggilan Allah itu untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat kita lakukan sendiri, maka kita selalu berhadapan dengan krisis kepercayaan kita. Karena untuk melakukan itu kita harus memiliki kepercayaan kepada Allah bahwa Allah lah yang bekerja. Berapa banyak saudara sering pulihkan hubunganmu dengan suamimu, dengan istrimu. Apa mungkin pengalaman seperti ini?
Dan banyak kita mengalami krisis kepercayaan. Padahal Allah mau memulihkan. Allah mau bekerja. Allah, tangan Allah yang bekerja. Dan memakai kita. Maka ini menuntut iman. Karena bukan kita yang melakukannya. Kita hanya alatnya. Bahwa ia akan dapat menyelesaikan dan melakukan hal itu. Melalui kita. Jadi saudara, inilah titik balik utama, major turning point, di mana banyak orang kemudian berhenti dan tidak mengalami Allah lagi dalam hidup. Mundur, saudara. Apabila kita tidak memiliki keyakinan dan iman, kita akan mundur. Apabila kita hanya mau bekerja terlibat dengan Tuhan berdasarkan apa yang kita lihat, bukan oleh karena iman, kita berhenti dan tak lagi mengalami Allah dalam hidup kita. Musa menyatakan krisis kepercayaannya itu. Siapa aku ini, Tuhan? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Mustahil. Itu yang dikatakan Musa. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut. Orang bilang pelo. Kok harus ngomong dengan penguasa Firaun seperti berat lidah. Maka penutupnya Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Dan kalau itu sungguh terjadi, semua pengalaman experiencing God Musa dengan Allah tidak ada. Ada laut terbelah, ada hujan mana, apapun tidak pernah. Tidak pernah dialami Musa. Kalau dia berhenti di dalam major turning point ini. Musa memberikan banyak keberatannya, kan? Ia mempertanyakan apa yang dapat Allah lakukan melalui dirinya. Apakah Israel akan percaya kalau Allah menyatakan diri kepadanya? Apakah ia memiliki kemampuan? Apakah ia bisa, dan sebagainya. Di sini saudara, Musa bukan hanya ragu-ragu dengan dirinya sendiri, tetapi yang mau dinyatakan, dia lebih meragukan Allah daripada dirinya sendiri. Dia mengalami krisis kepercayaan. Tapi terpujilah Tuhan, sebagaimana bacaan kita yang kedua menyaksikan turning point itu tidak menjatuhkan Musa. Dan dia berjalan dan dia menyambut panggilan Tuhan dengan iman. Saya baca lagi nanti bacaan. Semua berkata dengan iman Musa, dengan iman Musa, dengan iman Musa demikian. Bukan ayat per ayat kita baca di dalam Ibrani 11:24. Dengan iman. Dan Musa mengalami Allah dan keajaiban Allah dalam kehidupannya. Yang kelima, Ustaz. Dan karena itu, hidup kita ini, Saudara mau mengalami Allah, harus kita sesuaikan, perbaharui, kita rubah untuk terlibat dengannya dalam pekerjaan. Untuk beralih ke tempat di mana Allah mau memakai kita, saudara, itu mutlak membutuhkan perubahan. Itu kata yang harus kita garis bawahi, saudara. Kalau saudara tidak pernah mau berubah, mengapa saya tidak pernah mengalami Allah dalam hidup? Saya tanya, apakah saudara mau berubah di hadapan Tuhan? Penyesuaian yang besar, baik terkait dengan pola pikir kita, keadaan kita, hubungan kita, komitmen kita, tindakan kepercayaan kita kepadanya, semuanya. Musa meninggalkan mertuanya dan pindah ke Mesir. Itu penyesuaian yang dahsyat. Yang keenam, dan yang terakhir, saat kita
memutuskan mengikutinya. Dan dia lebih dahulu menyatakan kasihnya kepada kita. Dan kita mengasihi. Dan kita mendengar kehendaknya. Dan kita mengikutinya. Dengan iman. Dan kita menyesuaikan diri kita. Dengan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan ini. Maka kita harus mentaatinya. Itu rahasia Expansion Code yang terakhir. Selama saudara tidak pernah mau mentaatinya, kita tidak akan mengalami Allah. Jika kita melakukan apapun yang Ia katakan dengan setia, maka Allah akan melakukan kehendaknya melalui kita. Dan bukan hanya kita yang mengalami kuasa Allah, juga semua mereka yang menyaksikannya. Dari saudara, Allah yang sedang bekerja, Allah yang sedang bekerja, memperdamaikan dunia dengan dirinya, mengasihi kita, mau melibatkan kita dalam pekerjaan. Ia mau menjalin hubungan kasih dengan kita, dengan nyata, pribadi, personal. Dan dia akan memakai kita untuk terlibat dengan Tuhan, terlibat dalam kehendaknya, mengikuti jalan-jalannya. Dan kita harus menyambutnya dengan iman. Dan kemauan kita untuk melakukan perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Menyesuaikan diri kita dengan panggilan Tuhan. Dan kalau kita setia, maka kita semua akan seperti Musa. Kita akan mengalami Allah.